Selamat datang di bioskop mini. Sampai ke wilayah Musi Banyuasin, mereka kemudian menetap dan mulai membuka hutan untuk berladang. Sebagian lain memanfaatkan sungai dan hasil hutan untuk menunjang kehidupan. Mereka hidup berkelompok dengan batas-batas wilayah tertentu. Dusun-dusun besar dan kecil yang terletak di daerah pinggiran sungai merupakan pusat kehidupan masyarakat kala itu. Dari sinilah awal perkembangan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang kita kenal saat ini. Terletak di sebelah selatan Katulistiwa, daerah ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi di bulan Desember dan terendah di bulan Juni. Daerah ini juga sebagian besar terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa, sehingga dapat dikelola oleh penduduk dengan membuka sawah-sawah tanah hujan. Mereka juga mengelola sungai-sungai dan lembah-lembung, serta mengusahakan perkebunan karet dan sawit. Secara geografis, Kabupaten Musi Banyuasin terletak pada garis 1,3 derajat sampai 4 derajat lintang selatan, 103 derajat sampai 105 bujur timur, dengan batas sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi. Sebelah selatan berbatas Jepang menyerah kepada sekutu. Hal ini menjadi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah berakhirnya masa pendudukan Jepang, tentara sekutu datang ke Indonesia dengan diboncengi Nican yang bermaksud menjajah kembali Indonesia. Kedatangan tentara Belanda secara tidak langsung berpengaruh terhadap wilayah Musi Ilir, karena saat itu wilayah Musi Ilir berbatasan langsung dengan wilayah Presidenan Palembang. Pada tahun 1946, para pejuang yang berada di Musi Ilir mempersiapkan diri dengan memperkuat anak-anak muda untuk menghadapi kemungkinan agresi militer Belanda. Pada tahun 2046 dibentuklah oleh Pak Kori yang terakhir dua. Oleh karena meninjau keadaan strategi yang dipimpin oleh Pak Mukosim tenaga kedua. Sudah terbentuknya itu kami sudah latihan. Yang melatih kami itu mantan-mantan mantan-mantan gabung bukan tentara Jepang. 1947 itu kami digembur oleh tentara Belanda. Pada tanggal 21 Juli 1947, serdadu Belanda melancarkan serangan serentak ke arah front pertahanan Langkat melalui semua jalur. Dalam agresi militer Belanda tersebut, banyak putra daerah yang turut serta sebagai pejuang dalam mempertahankan wilayah Musi Ilir. Beberapa dari mereka gugur sebagai pejuang, dan sebagian lain diberi penghargaan sebagai veteran pejuang. Pejuang ini bukan tentara, tapi ikut membela bangsa dan negara di bawah tekanan jajahan Belanda maupun Jepang gitu. Nah, dia diketahui oleh pusat, dia dijadikan veteran gitu. Veteran pejuang namanya. Melalui proses yang panjang, akhirnya Kabupaten Musi Ilir Banyuasin terbentuk pada tanggal 28 September 1956 dengan terpilihnya R. Ahmad Abu Sama sebagai kepala daerah dan Kiai Haji Mursal sebagai ketua DPR. Pada tahun 1959, terbitlah Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan 18 daerah tingkat 2 untuk daerah Palembang Banyuasin disebut sebagai daerah tingkat 2 Musi Banyuasin berkedudukan di Palembang. Pada periode selanjutnya terpilihlah Usman Bakar sebagai kepala daerah yang dilantik tahun 1961 dengan ketua DPR GR dijabat oleh Kiai Haji Umar Mustafa. Di zaman kepemimpinan Bupati Usman Bakar, langkah awal dimulainya sistem administrasi pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin yang sebelumnya berada di Palembang berangsur-angsur dijalankan di Kota Sekayu. Sesuai penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 bahwa kepala daerah adalah alat pemerintahan pusat dan alat pemerintahan daerah. Dengan demikian, kepala daerah diubah menjadi Bupati Kepala Daerah, yang dalam hal ini adalah Bupati Kepala Daerah Swastantra tingkat 2 Musi Banyuasin, disingkat dengan Dasawati 2 Musi Banyuasin. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dilakukanlah peresmian Kota Sekayu sebagai ibu kota daerah tingkat 2 Musi Banyuasin. Setelah berakhirnya masa jabatan Usman Bakar, ditunjuklah M. Sohan sebagai penjabat Bupati Kepala Daerah Daswati 2 Musi Banyuasin yang ditugaskan melaksanakan pemerintahan di samping melaksanakan pemilihan bupati.
Dari hasil pemilihan tersebut, terpilihlah Abdullah Awam sebagai bupati. Di masa kepemimpinan Bupati Abdullah Awam, beberapa hal mendasar yang dilakukan di antaranya pembangunan rumah-rumah pegawai, sehingga hampir 65% pegawai Pemda menetap di Sekayu. Selain itu, hampir semua dinas dan jawatan sudah memiliki kantor sendiri di Sekayu, walaupun belum sepenuhnya permanen. Pada tanggal 3 Maret 1971, Abdullah Awam mengakhiri masa jabatannya, yang kemudian digantikan oleh Syaibani Azwari periode 1971 sampai 1976 dengan Ketua DPR GR Abdullah Zuhir. Pada masa kepemimpinan Bupati Syaibani Azwari dilakukan pemantapan pelaksanaan pemerintahan daerah. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dilaksanakan pemilihan Bupati Kepala Daerah 5 tahun sekali. Demikian juga dengan pemilihan ketua dan wakil ketua DPRD setiap usai pemilu. Adapun urutan kepala daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai berikut. Bupati Haji Amir Hamzah, Letkol Infantri, periode 1976 sampai 1981, menggantikan Bupati Syaibani Azwari, dan sebagai ketua DPRD adalah Rozali Haro. Selanjutnya Bupati Haji Amir Hamzah terpilih kembali untuk kedua kalinya, periode 1981 sampai 1986, dan ketua DPRD dijabat Rozali Haro. Di masa kepemimpinan Bupati Amir Hamzah, didirikan kantor pemerintahan daerah Kabupaten Musi Banyuasin, gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan Masjid Jami Anwar yang merupakan masjid termegah di Kabupaten Musi Banyuasin kala itu. Bupati Sulistiono, Letkol Kavaleri, periode 1986 sampai 1991, dan ketua DPRD masih dijabat Rozali Haro. Pada masa pemerintahan Bupati Sulistiono, dibangunlah Jembatan Musi atau JM untuk memperlancar hubungan antara Sekayu Pendopo, dan Jembatan Bruge yang bertujuan memperlancar hubungan lalu lintas antara Sekayu Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas. Bupati Arifin Jalil, Kolonel Infantri, periode 1991 sampai 1996, dengan ketua DPRD dijabat oleh Aliuddin SH dan dilanjutkan Dr. Zainal Ansori. Di masa Bupati Arifin Jalil, dibangun pusat perbelanjaan dengan mengambil tempat atau lahan milik perjuangan. Kemudian dibangun pula kabupatenan atau rumah dinas bupati. Bupati Nazam Nurhawi, Kolonel CHB, periode 1996 sampai 2001, dan Ketua DPRD dijabat Dr. Zainal Ansori, yang selanjutnya digantikan oleh Letkol CPL Lili Ahmadi. Pada masa pemerintahan Bupati Nazam Nurhawi, tercatat kemajuan besar antara lain di sektor pertanian berupa tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan perkebunan dengan hasil yang meningkat. Bupati Haji Alex Nurdin dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Masyuro, periode 2001 sampai 2006, dan Ketua DPRD dijabat Letkol CPL Lili Ahmadi, yang kemudian diganti oleh Haji Surgani Pakuali. Bupati Haji Alex Nurdin dan Haji Fahri Asari, Wakil Bupati Musi Banyuasin periode 2007-2012, Ketua DPRD dijabat Haji Surgani Pakuali dan dilanjutkan oleh Haji Buzer Effendi. Di masa kepemimpinan Bupati Alex Nurdin, Kabupaten Musi Banyuasin banyak mengalami perubahan yang mendasar. Asuransi jiwa penduduk dilaksanakan dengan baik, sehingga setiap warga Muba yang memegang KTP Muba apabila meninggal dunia akan mendapat santunan dari asuransi jiwa wargaku. Pembangunan bidang olahraga sangat menonjol di era kepemimpinan beliau. Beberapa venue dibangun di Kabupaten Musi Banyuasin seperti sirkuit Skyland, arena stempel berkuda, dan kolam renang. Di bidang pendidikan dan kesehatan terjadi terobosan yang sangat luar biasa, di mana pada saat kepemimpinan beliau, Kabupaten Musi Banyuasin bisa menggratiskan biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan program sekolah dan berobat gratis. Bupati Haji Fahri Asari menggantikan Haji Alex Nurdin yang menjadi Gubernur Sumatera Selatan, dan Haji Islan Halura sebagai Wakil Bupati tahun 2008 sampai 2012, serta Ketua DPRD dijabat Haji Uzair Effendi. Bupati Haji Fahri Ashari dan Benny Hernedi Wakil Bupati Musi Banyuasin, periode 2012 sampai 2017, hasil pemilihan kepala daerah 2011 yang dilantik pada tanggal 16 Januari 2012 di Sekayu. Sebagai Ketua DPRD dijabat Haji Uzair Effendi dan dilanjutkan oleh Riyamon Iskandar, hasil dari pemilu legislatif 2014.
Bupati Fahri Ashari dikenal dengan Bupati Pelopor Pembangunan Desa. Hal ini dibuktikan dengan diluncurkan program 1 miliar 1 desa. Wakil Bupati Benny Hernedi menjadi pelaksana tugas Bupati Musi Banyuasin menggantikan Haji Fahri Ashari, dan Ketua DPRD dijabat oleh Haji Abu Sarif SHMSI menggantikan Riyawan Iskandar. David B.J. Siregar dilantik menjadi pelaksana tugas Bupati Musi Banyuasin menggantikan Wakil Bupati Musi Banyuasin Benny Hernedi yang melaksanakan cuti. Haji Yustina Esos MSI dilantik menjadi penjabat Bupati Musi Banyuasin menggantikan pelaksana tugas Bupati Musi Banyuasin David B.J. Siregar yang habis masa jabatannya. Bupati Musi Banyuasin Haji Brodi Reza Alex Nurdin dan Benny Hernedi Wakil Bupati Musi Banyuasin periode 2017 sampai 2022, dan Ketua DPRD dijabat oleh Haji Abu Sarif SHMSI. Berdasarkan hasil dari Pemilu Legislatif 2019, Ketua DPRD dijabat oleh Sugondo. Di masa kepemimpinan Bupati Dodi Reza Alex Nurdin, pembangunan Musi Banyuasin semakin terarah dan terintegrasi, serta mampu bersinergi dengan program nasional, diantaranya replanting perkebunan sawit sebanyak 4.446 hektar sawit rakyat di Lumajang, yang pada saat itu diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan menjadi proyek percontohan nasional. Selain itu, pengembangan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu menjadi Rumah Sakit Daerah bertaraf internasional, sehingga menjadikan RSUD Sekayu masuk menjadi jejaring Rumah Sakit Kardiovaskular Nasional pertama untuk level kabupaten. Di bidang olahraga terjadi lompatan yang luar biasa, di mana untuk pertama kalinya Kabupaten Musi Banyuasin menjadi juara umum Program Sumsel. Selain itu, Kabupaten Musi Banyuasin sukses menyelenggarakan berbagai event olahraga bertaraf nasional dan internasional, di antaranya kejuaraan nasional Moto Race, Auto Gymkhana Asia, dan Super Moto Asia. Pada tanggal 16 Oktober 2021, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menunjuk Wakil Bupati Benny Hernedi sebagai pelaksana tugas Bupati Musi Banyuasin, dan selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2022 secara resmi melantik Dr. Andes Apriyadi MSI menjadi penjabat Bupati Musi Banyuasin menggantikan Dodi Reza Alex Nurdin dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Benny Hernedi yang habis masa jabatannya. Untuk melanjutkan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Dr. Andes Apriyadi MSI kemudian melantik Musni Wijaya Esos MSI menjadi pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 30 Mei 2022 yang dilaksanakan di Pendopoan Gria Bumi Selatan Sekate. Saat ini pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersinergi dengan memprioritaskan pembangunan ekonomi daerah untuk mendorong transformasi ekonomi kerakyatan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan publik yang prima, didukung kerjasama yang baik antar pemerintah, masyarakat, dan elemen lainnya, menjadikan prioritas pembangunan berjalan lancar dan berkesinambungan. Di bidang kesehatan, Kabupaten Musi Banyuasin mencapai status Universal Healthy Coverage dengan alokasi dana 120 miliar rupiah, yang artinya mengcover 587.089 jiwa. Bantuan operasional sekolah daerah atau WOSDA di bidang pendidikan berupa pemberian seragam dan buku kepada 448 SD dan 108 SMP, serta beasiswa berprestasi untuk 409 orang. Pemberdayaan usaha lokal UMKM sebanyak 13.556 usaha yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan Hubal Vocational Center yang menciptakan SDM unggul demi mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 48,66% di tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga terus melanjutkan program permajaan kelapa sawit atau replanting sawit dengan target 52.000 hektar dengan melibatkan 24.000 petani sawit yang telah mendapatkan penghargaan replanting sawit tercepat dan terluas. Pengelolaan pabrik CPO dan IPO diubah yang melibatkan secara langsung lembaga profesional, KUD, dan petani rakyat, memberikan dampak langsung kepada petani sawit yang mendapatkan saham sebanyak 20%. Hal ini merupakan terobosan pertama di Indonesia dalam rangka mensejahterakan petani sawit Musi Banyuasin. Musi Banyuasin adalah salah satu kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang berkualitas, budaya dan kearifan lokal yang kaya akan keragaman. Hal ini merupakan modal dasar untuk mewujudkan Musi Banyuasin yang semakin maju, berkembang, dan sejahtera. Dengan pemerintahan yang bersih dan melayani, mari bersinergi dan bekerja sama membangun Musi Banyuasin
untuk masa depan yang lebih baik. Mubah energi, mubah terus berkarya, payung kita pada Dirgahayu Kabupaten Musi Banyuasin ke-66 tahun 2022. Bangkit bersinergi membangun ubah.